share. Oke. Ya. Oke. Ya, kita tanya-tanya kabar dulu lah. Apa kabar semua nanti. Ya, Pastor Peter ini yang banyak cerita, banyak berita ini. Baru selesai seminar. Ada berapa hari itu, Pastor? 3 hari. Wow. Selesai hari Minggu malam sampai pukul 1. 1 pagi. Wah, ini. Bekerja. Ya. Di mana itu? Di Bethel. Oh, oke. The building God's kingdom apa? Oh, oke. Nah, ya. Reverend Miran also involved, one of the speakers. Oh, oke. Itu ada satu orang yang saya nampak main gitar, itu siapa itu? Lelaki. Dia. Ada satu orang saya nampak dia main gitar. Oh, itu dari Kanada, Pastor Dennis. Wow. Speakers lah, one end time. Woi, luar biasa nih. Moving lah ya. God is moving. Patutlah sibuk betul kau ini berapa hari. Saya kontak pun tidak dapat. Iya. Tapi masih fresh lah, oke. Siap. Wah, ini orang selalu evergreen punya ini. Selalu fresh, evergreen, walaupun sudah 27, 37. I wish saya berdoa boleh, tapi kalau Tuhan Yesus datang sudah, ya apa boleh buatkan. I wish sudah umur macam Pastor Peter pun masih on fire for God. Yes, ya. Ya, ini ada orang sudah ada baru 60 ini sakit sana sakit sini. Tapi sempat juga waktu pasang itu kanopi sakit semua badan. Iya, tapi 2 hari saja lah. Hilang. Ya. Berapa hari? Ramai yang datang habis pasang kanopi? About 60 over lah. Oh, oke. Wah. Oke, so kita serahkan kepada Prophet Darwin to continue sebagai host kita pada pagi ini. Ya, shalom kepada semua. Hari inilah hari yang Tuhan jadikan untuk kita. Nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Roh Kudus yang menyatukan semua sahabat GAPM pagi ini. Dan sebelum kita juga pergi ke waktu penyembahan, mari kita berdoa dalam Roh Kudus. Wherever you are, just continue to pray in the Spirit. Oh, terima kasih Roh Kudus. Thank you Holy Spirit. Pagi seperti ini kemuliaan untuk Yesus Kristus. Dan kita boleh berkata kepada Roh Kudus, good morning Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Dan hari ini adalah hari-hari, these are the days of the Holy Spirit. You can just speak in tongues for a moment. Kita boleh berbahasa roh. Karena Yudas 1 dan ayat 20 berkata, berdoa dalam Roh Kudus, pray in the Holy Spirit. Rishata kumundalehi dalehi kira dalomosi kira dalebi shira dalana. Daripada mana kita berada,
every place we are in. Roh Kudus menyatukan kita. The Holy Spirit unite us. Rebata kamu lehi, the fire of God, api Tuhan kirabasirama menguasai hati kita. Api Tuhan, the fire of God menguasai pemikiran kita. The mindset of Christ, pemikiran Yesus Kristus membuka supernatural. When you have the mind of Christ, it gives us access to the supernatural. Kurasiti kara tindakan kita. Tindakan kita adalah dengan iman. We are moving by faith this morning. Kirasukomondelehi, kirabotikalaha, iman, harapan dan kasih. Faith, hope, and love is moving to a new level. Semua dimensi ini adalah supernatural karena setiap kali sahabat GAPM pada pagi Selasa bertemu, iman, harapan, dan kasih akan terus bertumbuh. It will continue to grow. It's a supernatural dimension we speak this morning. Kurashandelehi, Rita Nomosika, kita memberi syukur kepada semua yang berada dalam Zoom ini dan mereka yang akan terus join kita pagi ini. Lebas Siti Kilehi, datanglah kerajaan-Mu Tuhan pagi ini. Jadilah kehendak-Mu seperti sahabat GAPM, seperti GAPM di syurga dan syurga bersama kita. Oh, Rusika Ratalama, kita memberi syukur untuk Brother Daud di Daud akan terus lead kita dalam penyembahan. Apostle Jipa who's going to sharing of the word dan semua nubuatan, kata-kata, hikmat, pengetahuan, all the move and the gifts of the Holy Spirit bekerja dalam kasih Tuhan. In the love of God. Let the love of God be the greatest. Kita bergerak dengan kasih Tuhan. Kita menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi satu sama lain. Pagi ini, we love God and we love one another. Kasih Yesus Kristus, the love of God, is the greatest of all. Ibashantalama. And we love others, God. Lord, say delay. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi ini saya percaya. Dari apa yang kita tidak ada, Tuhan boleh menciptakan sesuatu. I just want you to rest even in the time of worship. Bila kita mendengar firman, wahyu Tuhan. God can create something out of nothing. Tuhan boleh menciptakan sesuatu daripada apa yang kita tidak ada. Kita serahkan waktu ini terus untuk Roh Kudus memimpin kita pagi ini. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Sungguh indahnya kita berada di kehadiran Tuhan pagi ini. Dan waktu ini saya serahkan kepada Deacon Daud. Just gonna ya, thank you, Robert Melvin. Ya, mari kita masuk dalam ruang kita memuji Tuhan kita pagi ini. Ya. Nah, Kau yang terindah. Kau yang terindah. Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan. Cinta Kau
segalanya, besar kasih setia kepadaku, sembahkan tinggikan namamu selalu, dan tak bertemu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, sembah tinggikan namamu selalu, tak berlaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sekarang kita balik lebih sungguh lagi, Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Yang yang seperti bisa perkasa kemuliaan, dari segala bisa kasih setiamu kepadaku, sembahkan tinggikan namamu selalu, dan menyembah Yesus Tuhan sembahkan ya tinggikan namamu selalu, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa
Oh, ku rasakan kehadiranmu, rasakan kasih, ku rasakan kasih, ku rasakan kasih kuasa, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi sekarang. Bisa terjadi sekarang. Kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi sekarang. Bisa terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu terjadi di tempat ini ya Tuhan, di surga. Di tempat kami berada ya Tuhan. Roh-Mu akan berada dan Roh-Mu yang berbicara bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Haleluya. Saya kembalikan kepada Pastor Dwayne. Amen, amen, amen. Terima kasih Deacon Daud. Pagi ini kita memberi segala kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. We give Jesus all the glory dan percaya, just believe. Bila kamu percaya pemikiran kita adalah pemikiran Yesus Kristus. And I just want to speak even as we're going to receive the word, menerima firman Tuhan melalui hamba Tuhan Apostle Jipa yang akan sharing firman wahyu pagi ini. The mind of Christ, pemikiran Yesus dalam hidup kita memberi akses untuk supernatural. Firman Tuhan pagi ini menguasai hati, pemikiran dan tindakan. I speak supernatural. Setiap firman adalah benih untuk supernatural. And power the preaching pagi ini oleh hamba Tuhan Apostle Jipa. Amen, amen. Waktu ini saya serahkan kepada Apostle Jipa. Oke, shalom shalom kepada semua, puji Tuhan. Oke, I try to finish by 30 menit because I need to go to send my children go to school. Oke, puji Tuhan. Pada pagi ini kita akan belajar satu perkara yang mungkin kita tidak perasan ya. Mungkin kita tidak sadar apa yang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sometimes we
ignore atau neglect something di dalam kehidupan kita yang harus kita jaga, ya. Mungkin kita jaga tentang kasih, tentang dan berlain-lain. Tapi mari saya mengajak kita untuk melihat satu part di dalam kehidupan iman kita ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, ya, mengikuti dalam iman kita. Saya akan share. Oke, jadi supaya kita boleh melihat. Kita boleh melihat dan mendengar apa yang disampaikan pada pagi ini. Oke, puji Tuhan. Tunggu sebentar ya. Oke, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oke. Oke, puji Tuhan. Boleh lihat ya? Oke. Oke, pada pagi ini kita akan belajar satu bahagian di dalam kehidupan kita. Walaupun kita dipanggil adalah orang-orang yang percaya, ya, pengikut Tuhan Yesus, tetapi tema ini saya pilih untuk mengingatkan kita kembali supaya kita tetap berpegang terhadap apa yang kita percaya, yaitu judul firman Tuhan, walau apapun terjadi, aku mau tetap percaya. Ya, sekarang kita sebut sama-sama, walau apapun terjadi, aku mau tetap percaya. Ya, jadi di bawah sana kita percaya yang tidak berubah. Ya, kita percaya kepada Tuhan kita yang tidak berubah. Kita percaya kepada firman-Nya yang tidak berubah. Kita percaya pada janjinya yang tidak berubah. Nah, inilah yang satu yang kita percaya yang tidak akan berubah-ubah. Kita tidak boleh percaya kepada manusia, walaupun betapa hebatnya, luar biasanya, karena masih manusia punya kelemahan dan kesilapan, tetapi inilah dasar dari segala kepercayaan kita, yaitu kita percaya kepada Tuhan, percaya pada firman dan janjinya yang tidak berubah. Amin. Why? Kenapa saya pilih judul ini? Kenapa? Karena ada peristiwa di mana orang yang kelihatannya pengikut Yesus, seorang yang bersama-sama dengan Yesus hari-hari melihat Tuhan Yesus, tetapi dia telah tidak percaya kepada gurunya sendiri, kepada Tuhannya. Saya langsung membawa kita melihat di dalam ayat ini, ya, di dalam Yohanes 20:25. Oke, Yohanes 20:25. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, yaitu Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Di dalam bahasa Inggrisnya, the other disciples therefore said unto him, we have seen the Lord. But he said unto them, except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the prints of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Mari kita tunduk kepala dan pimpin doa. Bapa di sorga, Tuhan, dalam satu ayat ini Bella berbicara di dalam kehidupan kami.
Bapa, kami tidak boleh mengambil sambil lewat or take for granted dalam iman kami, kepercayaan kami. Kami belajar, sudah banyak belajar. Kami sudah banyak tahu. Kami sudah mengikuti bermacam-macam Tuhan latihan. Tapi seperti Thomas yang melihat muka dengan muka, yang sentiasa bersama-sama dengan gurunya. Tetapi dia pernah Tuhan mengucapkan kata-kata yang mengejutkan ini. Kata-kata yang tidak disangka-sangka. Tuhan, biarlah kami belajar daripada ini. Supaya jangan kami melakukan hal yang sama. Terima kasih Tuhan. Holy Spirit, speak to us. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami dengan cara yang baru. Ada rema yang segar, yang powerful di dalam hidup kami. Speak to our life through this verse. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasihi, mari kita melihat bahwa kita tahu sentiasa Yesus sentiasa bersama-sama dengan murid-muridnya yang ada 12 orang, tetapi juga ramai juga murid-murid yang lain, ya. Ramai juga orang yang ikut Tuhan Yesus karena mereka kagum dengan ajaran Tuhan Yesus. Mereka kagum dengan kesaksian Tuhan Yesus. Ini satu fenomena waktu itu. Ya, kita tidak tahu sebelum ini, selama ini memang ada guru agama, para orang Farisi mengajar mereka, tapi mereka mengajar dengan knowledge mereka mengajar dengan hukum-hukum, sehingga tetapi orang Yahudi ini bangsa yang taat, yang patuh. Kemudian tiba-tiba muncul seorang yang ajarannya yang hidup, membuat ajaran Taurat itu menjadi hidup, karena kata Tuhan Yesus, aku datang bukan meniadakan tapi untuk melengkapi. Tiba-tiba mata mereka terbuka, melihat bagaimana hukum ajaran Taurat itu menjadi hidup sekali, disertai dengan tanda-tanda. Dan di sini mulai mereka mengikuti, ya. Mereka mulai ada yang meninggalkan guru-guru Farisi dan mereka mengikuti Yesus, bahkan kemana-mana dia pergi mereka ikut. Dan Yesus telah memilih 12 orang muridnya. Dan pernah satu ketika di mana Yesus muncul, ya. Dia menampakkan setelah dia disalibkan dan setelah dia dikuburkan, dan semua murid-muridnya mengalami keadaan yang sama, bersedih, dan mereka seperti putus asa. Sudah guru mereka, Tuhan mereka sudah tidak ada, namun yang lain tetap berkumpul, tetap bersama-sama. Tetapi tidak tahu Thomas ini kemana dia waktu itu. Kenapa dia tidak ada waktu itu? Mungkin dia pergi bercuti. Tetapi karena kita melihat ini di dalam ayat, saya singkatkan yang ayat ini, ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Ya, persoalannya di mana? Kenapa murid-murid yang lain melihat Tuhan, tetapi Thomas tidak ada waktu itu? Ya, tetapi Thomas berkata kepada mereka, nah ini yang mengejutkan. Kita tidak tahu Thomas pergi mana. Semada dia pergi belajar dengan guru yang lain, atau dia pergi kemana, tapi yang membuat imannya itu tiba-tiba di luar dugaan. Jawabannya di luar dugaan. Yes, karena dia sudah bersama-sama dengan Yesus, sekurang-kurang jawabannya, oh iya kak, ya, biasanya lah, oh iya kak, kamu betulkah ini? Betulkah kamu ada nampak kak? Saya sekurang-kurang karena dia percaya kepada, sekurang-kurang mereka ini kawan-kawannya, sama-sama murid, rapat sudah. Apabila takkanlah mereka ini berbohong, kan? Sudah namanya kawan, dan mereka beritahu dia, mereka ini bersaksi. Murid-murid lain itu bersaksi kepada Thomas. Tetapi apa yang kita lihat di sini sangat, bagi saya sangat mengejutkan, ya, karena
Thomas itu langsung tidak percaya kepada rakan-rakan, kesaksian rakan-rakannya. Ada sesuatu ketidakkeyakinan di dalam hati Thomas, ya. Tetapi Thomas berkata kepada mereka sebelum, ini jawaban kita perhatikan. Jawabannya Thomas yang mengejutkan, jawaban Thomas yang tidak disangka-sangka ini. Sebelum aku melihat, satu, melihat bekas paku pada tangannya, tidak cukup hanya melihat, dan dia kata lagi, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, ya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, wah, ini betul-betul Thomas yang diam-diam selama ini. Nama Thomas itu jarang disebut, tidak sama seperti Paulus, seperti Yakobus, ya. Tetapi nama Thomas, tapi sekali dia bersuara ini luar biasa. Apa katanya? Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Di dalam terjemahan Alkitab Borneo, dia katakan di sini dia sekali-kali aku tidak percaya, atau dalam terjemahan Borneo, aku tidak mau percaya. Aku tidak mau. Dalam terjemahan Indonesia, sekali-kali aku tidak percaya. Terjemahan Borneo, aku tidak mau percaya. Nah, di sini kita terkejut, ya. Kenapa Thomas ini tiba-tiba menjadi seorang yang begitu, kalau selama ini dia diam, dia memperhatikan, dia observe, dan dia melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia banyak mendengar ajaran secara langsung daripada Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus, dan Yesus pun sudah beritahu yang dia akan mati, dan pada hari yang ketiga dia hidup balik. Semua itu didengar. Tetapi kenapa? Ini saya mengajak kita untuk berpikir, kemana Thomas ketika Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya kepada murid-murid yang lain. Yang kedua, pertanyaannya, apa yang Thomas lakukan sehingga dia itu seperti seorang bukan murid Tuhan? Ya, itu adalah sesuatu yang kurang wajar, ya, yang keterlaluan bagi seorang murid yang sampai katanya, selagi aku tidak lihat tangan bekas paku itu dan cucuk. Wow. Kemudian sebelum aku melihat melihat rusuknya dan cucuk bekas tombak itu atau lembing itu, aku sekali-kali tidak percaya. Terjemahan Borneo, aku tidak mau percaya. Saudara yang saya sangat kasihi di dalam Tuhan, mungkin kita melihat ini cerita Thomas. Ingat, kita tidak pernah bersama-sama secara fisikal dengan Tuhan Yesus. Kalau sahaja yang pernah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia tahu bau badan Tuhan Yesus. Dia boleh melihat, mengenal Yesus dari depan, dari belakang, dari semua angle. Pun pernah mengucapkan dua kata ini boleh saja juga terjadi kepada kita kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenali dia. Sekarang ini masalahnya bukan Tuhan Yesus, masalahnya bukan ajaran Yesus, tetapi ini jauh di dalam hati Thomas, ketidakpercayaan yang tidak mudah diyakinkan. Saudara yang saya kasihi, janganlah hati kita ini penuh dengan ketidakpercayaan. Apa yang kadang kalau disampaikan firman, oh itu biasa saja. Ada satu attitude yang menolak. Ya, tetapi dia tidak mau mengatakannya karena dia dipilih oleh Tuhan Yesus, kan. Tuhan Yesus memilih dia dan menjadi salah seorang. Jadi dia diam saja. Tapi mari kita belajar. Tujuan sharing pada pagi ini adalah untuk mengajak kita supaya melihat case ini. Ini adalah satu case rujukan yang real, di mana Thomas seorang yang mengejutkan. Kejutan dia ketika dia bersuara sehingga murid-murid yang lain juga terkejut.
Tetapi apa yang kita lihat seterusnya Tuhan Yesus pada hari yang lain dia muncul dan katanya, Thomas, ini tanganku dan inilah rusukku. Mari. Dan Thomas pergi dekat. Dan ya, saya tidak tahu kalau Thomas juga masih cucuk ya. Apa dikatakan di sana? Thomas ini seorang yang betul-betul luar biasa lah. Dia betul-betul ini saya terkejut. Dan kita berharap jangan ada di antara kita seperti Thomas. Ketidakpercayaannya. Nah, tetapi apa yang sesuatu yang menarik tentang Thomas ini? Ketidakpercayaannya, ketidakyakinannya ini, selepas itu dia menjadi bangkit. Dia bangun daripada ketidakpercayaannya sehingga dia menjadi saksi. Dia pergi ke India, ya. Dia melayani di India, dia mati di India. Sehingga begitu kesannya, pengaruhnya di India, ya. Jadi puji Tuhan kita ada satu kesaksian yang sungguh real. Mungkin kita pernah membaca bagian ini, tetapi kita mungkin ialah berulang-ulang. Tapi mari kita melihat di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya mengajak kita untuk berdoa. Saya sudah menyampaikan ini dengan secara manusia. Tapi biarlah Roh Kudus pada saat ini berbicara kepada kita. Biar pagi ini kita dikejutkan dengan kisah Thomas ini. Murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus, yang tahu bau badan Tuhan Yesus, mengenal Yesus, tapi tiba-tiba di dalam satu ketika sahaja dia tidak bersama-sama dengan murid yang lain, dia meninggalkan grupnya. Mungkin dia pergi ke tempat lain dan dia dipengaruhi, diracuni pikirannya oleh orang yang lain, sehingga ketika murid-murid yang lain, rakan-rakan karibnya sama-sama dengan dia, murid-murid yang lain bersaksi kepada dia, dia langsung memberikan jawaban yang dahsyat, yang mengejutkan. Roh Kudus, biarlah apa yang disampaikan secara manusia pada saat ini, Roh Kudus menghembuskan rema ke dalam hati dan pikiran para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, supaya kami jangan mengulangi ketidakpercayaan ini. Tuhan, biarlah kami hanya mau percaya. Apapun keadaan, kami mau percaya Tuhan. Oh haleluya. Thomas percaya karena dia melihat. Dia sudah melihat. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun tetap percaya. Kami adalah orang-orang yang tidak melihat Yesus secara fisikal. Tapi Tuhan, we decided, kami membuat keputusan dan ketetapan iman kami. Kami mau percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati untuk kami, yang telah menebus kami daripada dosa. Dan ini Tuhan sebagai tanda iman kami. Oh, dan kami pada musim kami, generasi kami, memang secara fisikal kami tidak melihat, tetapi kami mengalami kasih Tuhan. Kami mengalami penyelamatan daripada Tuhan. Kami mengalami kasih kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami Thomas yang tidak dicabar, yang dicabar oleh siapa-siapa, diugut. Kalau dia kalau dia percaya akan dibunuh. Tapi kami berada di satu musim, di satu generasi kami ini. Oh, di mana Tuhan kami boleh saja. Oh, sama seperti di gereja yang awal-awal mereka diugut, dikejar-kejar dan dibunuh. Tuhan, kami berada dalam satu keadaan yang santai, yang aman. Tidak ada orang Tuhan di tempat kami yang diugut, dicabar. Kalau kami percaya kepada Tuhan, kami akan dibunuh. Tapi Tuhan, inilah yang satu-satunya yang kami ada, yaitu kepercayaan kami, iman kami kepada Tuhan yang tidak akan goyah,
yang tidak akan goncang, dan bukan hanya ucapan kami, bukan saja hanya kesetiaan kami, itu Tuhan akan terbukti di dalam kesaksian hidup kami. Bukan orang lain yang menyaksikan kepada kami tentang Tuhan Yesus, keajaiban Tuhan, tapi kamilah yang akan menjadi saksi berbicara kepada orang lain. Haleluya, dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Saya berdoa supaya kita mengalami, menerima sesuatu, revelation, wahyu daripada Tuhan daripada message ini. Kita melihat lagi yang di sini katanya, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Tapi saya percaya ada di antara kita, walaupun tidak melihat Yesus secara fisikal, tapi kita ada pengalaman melihat dia di alam roh, ya. Kita bertemu dengan dia di dalam mimpi, di dalam penglihatan dan sebagainya, ya. Dan inilah kata Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ini sangat-sangat menghargai, ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, ya. Dan ini sesuatu kata yang, ya, kata-kata keluar daripada mulut Yesus. Berbahagialah kita di zaman di mana kita tidak melihat Yesus secara fisikal, tetapi kita namun percaya, tetap percaya. Haleluya, haleluya. Dan kita melihat ada satu kisah, ya, ada satu kisah di dalam Alkitab lagi. Saya mau bawa kita melihat di sini. Perhatikan baik-baik bagian ini, di mana Tuhan Yesus didatangi oleh seorang perwira. Ya, katanya dia meminta Yesus, karena dia mendengar Yesus boleh menyembuhkan orang sakit, dan dia datang karena ada orang bawahannya sakit. Dia datang kepada Yesus. Ya, kata Yesus, Yesus ini langsung memberi jawaban kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Wow. Ini permintaan perwira ini, langsung dia ketika dia meminta, kata Tuhan Yesus, "Ya, aku datang menyembuhkan." Tetapi kita lihat ini lagi satu jawaban yang mengejutkan. Mari kita bangun pagi ini, mari ada satu kejutan. Tetapi ketua perwira ini, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ini lagi satu yang mengejutkan kita, ya. Ini bertentangan, berlainan dengan kisah Thomas tadi. Katanya, "Tuhan tidak perlu datang ke rumahku, karena aku tidak tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Dia itu seorang perwira, seorang yang memang dikenal oleh orang, ya. Tetapi dia boleh saja merasakan tidak layak menerima Yesus yang tinggi, ya, yang adalah perwira dari segala perwira, panglima perang. Dia tahu otoritas, dia tahu wibawa yang ada pada Yesus. Sehingga dia katakan, "Tidak perlu Tuhan, ya. Katakan saja. Just speak." Wow. Dia katakan, "Ucapkan saja, maka hambaku itu akan sembuh." Kita lihat apa balasan, apa respon daripada Tuhan Yesus. Oh, di sini juga dikatakan kenapa dia tidak mau Yesus datang, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit." Kamu perhatikan ketika saya membacakan ini, ada sesuatu yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kita semua. "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakan." Kita boleh tangkap sesuatu di sini, ya. You catch something here. Ini berbicara mengenai otoritas, ya. Dia tahu apa artinya arahan. Dia tahu di dalam ketenteraan tidak boleh menolak, mesti patuh. Dia tahu apa itu arahan, commanding.
dia hidup di sana, dia dilatih di sana, sehingga dia tidak ada lagi, dia tahu cukup saja Tuhan beri arahan yang sama seperti aku selalu buat kepada orang bawahanku. Ketika saya suruh mereka pergi. Ketika saya panggil mereka datang. Dan konsep itu, prinsip itu dia tangkap dan dia percaya juga. Yesus adalah ketua perwira, komanda. Asal kau ucapkan saja Tuhan, maka hambaku itu sembuh. Dan ini yang dipegang, karena dia hidup sehari-hari sebagai perwira. Yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, ini kata Tuhan Yesus, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpa pada seorang pun di antara orang Israel. Kamu lihat apa kuncinya? Yesus tidak temukan iman seperti ini. Apa yang dilakukan perwira? You just speak. Kau hanya ucapkan. You just prophesy. You just declare. I believe it with all my heart, mind, soul, and strength. Kau ucapkan saja. Istiharkan saja. Aku percaya dengan segenap hati, jiwa, akal budiku. Katanya. Dan ini satu lagi poin yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa yang dicari-cari oleh Tuhan ialah hanya menunggu perintah dan melakukannya. Dan yang terakhir, saya membawa ayat ini di dalam Second Chronicles chapter 20 verse 20. Jehoshaphat stood and said, "Hear me, O Judah, and ye inhabitants, O Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper." Dalam terjemahan bahasa Indonesia, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Di dalam terjemahan bahasa Inggris KJV, prosper. So shall ye prosper. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, dan kamu akan berhasil. Ini kata-kata mulai daripada karena kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada hamba Tuhan. Disebut di sini adalah nabi Tuhan. Ya, so whatever been prophesied, been said, yang disampaikan melalui firman Tuhan, nubuatan Tuhan, tidak salah untuk menguji, ya. Kalau kamu ragu-ragu, berdoalah. Apa yang disampaikan itu benar atau tidak? Ya, berdoa, tanya Tuhan. Dan di sini kita katakan, akhirnya kita buat kesimpulan bahwa kita mau percaya, bukan hanya sekedar percaya, tapi apapun keadaan, kita mau set sekarang ini, kita set pagi ini, bahwa di ke depan ini nanti, apapun terjadi Tuhan, ini bukan sombong, tapi kita mesti buat keputusan dan ketetapan. Tuhan, karena Engkau itu sungguh real, sungguh nyata, sungguh hidup, saya buat keputusan, buat ketetapan. Saya mau tetap percaya apapun keadaan yang terjadi di depan ini Tuhan. Haleluya. Dan kita sudah belajar daripada Thomas, kita belajar daripada perwira ini, dan kita belajar daripada dua tawarikh ini. Percayalah, aku mau percaya. Dan ayat yang terakhir ini, oh haleluya, ini adalah satu lagu di mana
dulu saya pernah jatuh, pernah hancur. Lagu ini ada kesaksiannya, ya. Pada tahun 2007 saya betul-betul hancur, ya. Bagi saya lah, saya betul-betul hancur. Kenapa saya katakan saya hancur? Karena saya sampai ke satu level, saya sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pastor, tidak lagi percaya kepada diri sendiri. Yang lebih parah itu lagi, saya sudah tidak percaya kepada Tuhan. Saya mengalami itu. Apa artinya Thomas? Apa artinya meragui sampai ke tahap yang sampai tidak mau percaya lagi, kekecewaan. Saya kecewa dengan Tuhan. Saya juga tidak percaya kepada gereja. Saya tidak percaya kepada para pasta-pasta. Kamu dapat bayangkan apa yang terjadi pada saya pada waktu itu? Waktu itu 2007. Saya tidak percaya pada diri sendiri. Saya tidak percaya kepada siapa-siapa. Saya tidak percaya kepada gereja, tidak percaya kepada Tuhan lagi. Kamu tahu apa yang telah terjadi? Saya betul-betul berada di dalam satu keadaan yang kelam, yang gelap di dalam perjalanan saya mengikuti Tuhan. Tetapi ada seorang teman kirim lagu ini. Ini adalah bagian chorusnya. Tapi saya dijamah disentuh lagu ini. Dia katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Dan di awalnya itu tiada yang seperti engkau. Saya akan menyanyikan lagu ini sementara kita berada dalam keadaan menerima apa yang Tuhan mau sampaikan seterusnya. Haleluya. Siapkan hati kita untuk mendengar nubuatan, kata-kata pengetahuan, dan saya akan menyanyikan lagu yang pernah menyentuh, membangkitkan saya kembali. Dan saya percaya lagu ini, kalau kamu cari di dalam YouTube, ada lagu ini, ada kamu lagu ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita menghayati seni kata lagu ini. Haleluya. Asakar batas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, di mana melalui sharing sebentar tadi mengenai Thomas, mengenai perwira. Dan di dalam 2 Tawarik 20. Dan melalui lagu ini Tuhan, bagaimana mengubah, mentransform kehidupan manusia. Bahwa Tuhan bekerja dengan banyak cara. Tuhan boleh memakai sebuah lagu yang biasa, tapi boleh membangkitkan seorang hamba-Mu yang telah gelap. Bahkan saya sempat untuk mau bunuh diri. Tetapi saya katakan, oh tidak, kalau untuk bunuh diri itu tidak. Tapi saya berdoa, Tuhan, cabutlah nyawa saya, bawa saya pulang. Saya sampai ke satu level yang paling bawah di dalam kehidupan saya. Tetapi karena ada doa daripada rakan dan mengirimkan lagu ini, saya dipulihkan kembali. Haleluya, haleluya. Haleluya, syakarabata syakar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Korabasyakatana. Syakar. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Haleluya. Saya terus ke chorusnya saja. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku.
memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Pada saat ini, jika ada di antara saudara yang merasa down, kamu merasa semuanya tidak ada harapan, sehingga kamu susah mau percaya lagi kepada Tuhan, susah lagi mau percaya kepada rekan-rekan dan hamba Tuhan. Mari pada saat ini saya mau berdoa di dalam nama Yesus. Terjadi kebangkitan, terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus disembuhkan, dibangkitkan, dipulihkan. Oh, di dalam nama Yesus. Oh, di dalam nama Yesus. Dipulihkan di dalam nama Yesus. Apa yang dialami oleh Thomas, dialami oleh Perwira, dan apa yang saya alami Tuhan, oh karabasakana sakera, oh apa saja di dalam hubungan keluarga yang sudah rusak atau hancur, dipulihkan di dalam nama Yesus. Di dalam di bisnis pelayanan yang tidak bergerak, yang malam atau rasakan nama tadi tidak bergerak, di dalam nama Yesus, I decree and declare in the mighty name of Jesus, dibangkitkan, dipulihkan kembali. Now I decree and declare, saya istiharkan di dalam nama Yesus, dibangkitkan. Dengan kuasa percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada janji-janjinya. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, istiharkan kuasa kepercayaan. Jika kamu mempunyai iman yang sebesar biji sesawi, boleh mengubah apa yang hal-hal yang mustahil, mengubah keadaan yang sukar. Oh, karena tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Saat ini, pelayanan dipulihkan, hubungan dipulihkan, bisnis dipulihkan di dalam nama Yesus. Haleluya, nenek besarnya. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkan, memulihkan, memberkati, menyatukan. Di dalam nama Yesus, para besar,
dalam nama Yesus, in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus semuanya dimeteraikan. Haleluya. Jadi, haleluya. Jadilah menurut imanmu. Haleluya. Masa dan tempat ini serahkan kepada host Prophet Darwin untuk meneruskannya, dan saya akan close ini. Nah, saya mau jalan sudah. Oke, shalom semua, Tuhan memberkati. Saya mau jalan sudah. Oke, God bless. Amen, amen. Shalom, shalom untuk firman Tuhan pagi ini yang membangunkan iman kita. Walaupun apapun situasi kita, cabaran atau pergumulan, tetap percaya. Dan waktu Apostle Jipa sedang sharing firman itu, kita sudah masuk waktu untuk bernubuat ya. Jadi ada hamba-hamba Tuhan yang lain juga akan terus bersama melayani kita. Dan ini adalah atmosfer supernatural. Satu atmosfer di mana bila kita mendeklarasikan firman Tuhan, bila kita bernubuat, demonstrasi kuasa, mujizat dan otoritas Tuhan terjadi pagi ini. Amen. Oh, risaka matalaba. Oh, rabasikaraba. The prophetic word of God gives life. Amen. Oh, never stop speaking prophetic word, because prophetic word gives life. That is the church. Bila kamu pergi ke gereja, apa yang kamu hendak mendengar adalah firman yang akan membangunkan, firman yang akan mendemonstrasikan kuasa. That is the church. You want to hear prophetic word that gives life. Kamu telah pergi ke tempat seperti semua kering, so dry, tidak ada yang membangunkan, tidak ada mukjizat terjadi. Dan firman pagi ini, walaupun apa situasi kita, tetap percaya. Tetap percaya. Dan I want to prophesy this. Tetap percaya kerana Tuhan sedang mengerjakan mukjizat yang kita tidak dapat lihat. Amen. Amen. God is working a miracle for you that you cannot see. Behind the scene. Wow. Situasi kamu, pergumulan, cabaran. Tapi kamu percaya, behind the scene, kamu tidak dapat lihat. Tuhan sedang mengerjakan mukjizat itu. Oh, God is making a way. Tuhan sedang membuka jalan. Thank you, God. Thank you, God never stop. Tuhan tidak pernah berhenti. Mukjizat, Tuhan tidak pernah menahan mukjizat. Tuhan tidak pernah menahan penerobosan. God never stops breakthrough. He is giving breakthrough. He is alive. Oh, Jesus is alive. Amen. Terima kasih Tuhan. Oh, Sheikh, before I just give a prophetic word untuk secara peribadi, Roh Kudus sedang berbicara kepada saya perkara ini. Kamu percaya pada Tuhan dan kamu rindu pada Tuhan dan kamu hendak bergerak ke hadapan. Tetapi ada perkara yang lama dalam hidup kamu, kamu tidak seperti lepaskan perkara itu. The Holy Spirit is speaking. You love God.
and you love the supernatural, you want to grow, and you want to move forward, tetapi ada perkara-perkara yang lama is still holding you. And because kamu tidak melepaskan perkara itu akan datang mengacau kamu. Oh, the Holy Spirit, I don't know why the Holy Spirit is saying this. Forget the past. Maksudnya, let that be rooted out dari kamu. Dikeluarkan, dicabut keluar perkara-perkara yang selalu mengacau kamu adalah perkara yang lama yang tidak dicabut keluar dari hidup kamu. Mungkin it's a difficult, it can be hatred, or it can be a situation that you are still keeping it in your heart. And that perkara itu kamu tidak boleh lupa. Karena itu yang sangat kamu seperti marah. Oh, syaka mati kele. Pahit. Dosa pahit. Waktu yang sangat pahit dalam hidup kamu. Tetapi kamu sedang bergerak depan. Tapi perkara itu selalu mengacau. I am just going to pray in Jesus' name. If you are the person this morning, be rooted out. Kepahitan, kebencian itu dicabut keluar dalam nama Yesus. Bila Roh Kudus hendak mengubah kepahitan dan kebencian itu pada sukacita dan damai sejahtera. Be rooted out. Oh, karena hidup kamu adalah hidup yang baru. In Jesus' name. Tiraba sukurbondalahi kamandala. Thank you, thank you. Kerana ini perkara ini tidak dicabut keluar. Kerana itu sering kali you continue to speak about that. Actually, it is disturbing your walk with God. Oh, pagi ini. Terima kasih Roh Kudus. Mengubah hidup kita untuk kemuliaannya. Amin. Oh, syatakarodonamo. Oh, di dalam nama Yesus, semua kebencian dan kepahitan berubah menjadi sukacita dan damai sejahtera. Now you feel like burdens are lifted up. Beban itu sudah diambil oleh Tuhan. Amen. Thank you, Holy Spirit. Roshake Marata Lahanda Lobo Ridana Rama. Just give me 1 or 2%. Pastor Edward Jamkin, Pastor Edward Jamkin, di dalam nama Yesus Kristus, Kirabata Lomo, finish strong. You will finish strong. Oh, di dalam nama Yesus, Pastor Edward Jamkin, you are going to finish strong. Kamu adalah seorang runner. You are runner untuk kerajaan Tuhan. You are a kingdom man. You are a runner, Pastor Edward Jankim. And you are going to finish strong di dalam nama Yesus Kristus. Kirabata kobo ribantalah. Pastor Edward Jankim, Tuhan akan mengenyangkan. He will satisfy your days. Dalam nama Yesus Kristus. I know Pastor Edward Jankim, I cannot see your video dan your microphone is muted. But pagi ini firman Tuhan untuk Pastor Edward Jankim. Dalam nama Yesus Kristus, you are going to finish strong. Dalam nama Yesus. Mazmur 91 dan ayat 16. God will satisfy you with long days. Tuhan memanjangkan hari-hari kamu. He is giving you more days. That's what I'm seeing Edward Jankim to finish strong.
In the name of Jesus Christ. Sharata kamalado. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Master. Rikamandelehe shikabatalehe. Labantalo. I just want to pray for Sister Owin, Owin. Dalam nama Yesus Kristus, in the name of Jesus Christ. Kiriti kamandelehe korotolahai. Ribantoloho. Thank you, Master. Di dalam nama Yesus pagi ini Roh Kudus berbicara kepada sister, di mana kamu berada, di tempat yang kamu berada, di tempat itu di dalam nama Yesus Kristus. Oh, Rikamandalala. God will create something. Tuhan sedang menciptakan sesuatu daripada apa yang tidak ada. Dalam nama Yesus Kristus, God can create something. Sister Owin, very strong in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa untuk Sister Owin ya. Dimantalah kamu percaya saja. Tuhan menciptakan sesuatu daripada yang tidak ada. Ini terjadi dalam hidup kamu. Reference kamu adalah Lukas 5 ayat 5 dan 6, di mana Petrus bekerja sepanjang malam. Dia bekerja dan berkata, hari ini kita tidak ada keuntungan. Kita tidak ada ikan. Dia sudah berkata, there's nothing, tidak ada apa. Dan dia kata, namun pada firman Tuhan, saya akan menyebarkan jala itu. Dan mereka melihat berkat mula berlimpah. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan atau Tuhan menciptakan sesuatu untuk kamu di dalam nama Yesus, dari apa yang kamu tidak ada. Apa yang kamu tidak ada. In the name of Jesus, Tuhan lakukan untuk kamu. Rasakan terjadi hari ini di dalam nama Yesus. Meninggikan iman kamu, sister. Terus meninggikan iman dan ekspektasi kamu. Di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Thank you. Now I can see Pastor Edward Jangkim. Amen. Amen. Saya melihat sekali lagi Roh Kudus menunjukkan kepada saya, you are a runner. You are a runner untuk kingdom kerajaan Tuhan. And you are going to finish strong. Kamu akan dengan kuat. You're going to finish dalam nama Yesus Kristus. Dan saya melihat Mazmur 91 dan ayat 16. Dan God akan mengenyangkan, He's going to enlarge, He's going to have more days untuk kamu. Dalam nama Yesus Kristus. And the days that which ahead of you, you no need to worry, kamu tidak perlu risau, kerana Tuhan sudah merancangkan untuk kamu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, I'm seeing a jangka masa 6 bulan atau dari bulan 8 hingga ke 6 bulan dari sekarang, kamu akan melihat dengan jelas apakah rancangan seterusnya untuk kamu. You are the carrier. Kamu akan membawa kemuliaan Tuhan. Bukan saja di mana kamu berada, tetapi kamu akan membawa ke negeri-negeri yang lain. And also nations in the name of Jesus Christ. Nation. Malaysia hanya satu tempat tapak untuk kamu. It's just a place
but you are called for nation. Your remaining days, kamu akan menjadi seorang seperti missionary yang membawa kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. And I'm seeing you like kamu running the race and finishing strong di dalam nama Yesus Kristus. Oh, everything akan terjadi dalam jangka masa 6 bulan. I'm seeing you are going to see dengan jelas. Penglihatan yang jelas Tuhan berikan kepada kamu. Amin, amin. Oh, shadarabate kiridi. Rebondoro sekirita kamandelehe. Hey, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. Amen, amen. I juga serahkan waktu ini ya. I will come back and akan terus bernubuat pagi ini. But kalau ada hamba-hamba Tuhan yang tergerak untuk bernubuat atau memberi kata-kata hikmat atau pengetahuan, if Sister Wani, you have a word, you can just release it. Amen. Shalom, selamat pagi. Okay, saya ada terima satu nama dari Tuhan di sini. Is for Helen Bintulu. Yeah, I see her earlier. Helen Bintulu, ada sesuatu yang kamu risaukan saat ini. Ya, dan Tuhan katakan Tuhan sudah cabut kerisauan itu dalam hati dan dalam pikiran kamu. Dan perkenanan Tuhan ada di atas kamu. Yes. Ya Rama Syukur Rama. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Dan Marta Asung dari tadi Tuhan letakkan itu dalam hati, tapi saya belum dapat lagi. But now, yes, Marta Asung, Tuhan katakan engkau seorang yang pembawa jiwa masuk ke dalam kerajaan surga. Wow, that is awesome. I receive that dalam nama Tuhan Yesus. Dan kau mempunyai hati yang begitu mulia, kata Tuhan. Dan dia mau memakai engkau dengan lebih lagi. Percaya Tuhan sudah menyediakan pelayanan yang luar biasa bagi kau. Yes, terima kasih Bapak. Itu untuk Marta Asung. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. I think I give back to Prophet Tarun. Thank you. Itu saja dari saya. Amen, amen. Thank you for the word. Ada hamba-hamba Tuhan yang lain. If ada hamba Tuhan yang lain want to give a word. Pastor David, Yes, mungkin saya nak share Sister sikit. Sally, yes. Yeah. Untuk tadi ketika Pastor Dewin doa untuk Sister Owen, saya nampak Tuhan membuat banyak gulungan kertas untuk Sister Owen. Lalu saya tak tahu Sister Owen dari suku apa, tapi macam saya nampak satu tulisan kuno tau. So satu tulisan kuno dia macam jika engkau pergi tempat penerokaan zaman purba kan, so dia ada tulisan macam itu. So saya mungkin nanti ada cuba gambar macam tulisan yang sangat kuno tau. Saya tak tahu Sister Owen ini dari suku apa. Tapi saya percaya ada kaitannya dengan suku Sister Owen. Nanti saya cuba gambar, mungkin saya bagi Pastor Jipeka atau apa. Itu tulisan orang purba kuno punya. Betul-betul dengan itu. So saya ingat yang tadi Pastor Dewin doa untuk Sister Owen, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru, itu sangat diberkati, sangat terjadi dalam nama Yesus. Lalu untuk Pastor Edward Jamkin, tadi pun ketika Pastor Dewin berdoa untuk Pastor Edward, saya nampak Pastor Edward ada anointing, dia macam ada 2 daun tau. Pastor Edward macam duduk dan sebelah Pastor Edward masih ada satu orang lagi. Lalu dia ada macam dua belah daun, 2 leaves. Tapi ini daun bukan daun yang kita nampak macam pohon biasa. Ini macam daun surgawi. Saya tak pernah nampak daun macam itu.
So dia banyak pattern heavenly leaf macam itu. So saya masih tak faham lagi simbolik dia daun itu artinya apa. Tapi tu saya ingat satu anointing yang sangat special lah. And then secara general ketika Apostle Chipper tadi menceritakan tentang firman tu, memberitakan firman, saya merasa yang saya mendapat yang Tuhan ajar ialah macam ini. Ketidakpercayaan kita yang membuat kita berlari di tempat. So terkadang Tuhan sudah buat terobosan, Tuhan sudah membuka jalan, tetapi ketidakpercayaan kita membuat kita berlari di tempat saja. Dia tahan kita, tahan tangan kita dan segalanya supaya kita tidak dapat mendapatkan berkat atau terobosan itu. Dan ada satu berkat yang Tuhan sedang buat dalam bulan ini. Saya sangat percaya dari minggu lalu Pastor Dewin pun ada lepaskan berkat untuk yang memberi. So tadi pun saya nampak roti diberikan. Yang tadinya tidak ada apa-apa, tapi roti tiba-tiba diberikan oleh Tuhan. Saya percaya sistem tabur dan tuai sedang dijalankan dalam bulan ini. Ya, kembali kepada Pastor Dewin. Amen, amen, amen. Hallelujah. Dan saya didorong oleh Roh Kudus, the Holy Spirit is encouraging me untuk memberi kesaksian ini dengan sharing Apostle Chipper. Walaupun situasi kita, cabaran kita itu seperti mustahil untuk Tuhan melakukan sesuatu, tetap percaya karena Tuhan boleh bekerja dan melakukan mukjizat. 2019, awal 2019, saya dijemput untuk khotbah di gereja di mana lebih kurang 95% jemaat mereka adalah dari Indonesia dan 5% dari Sabah dan Sarawak. Saya pernah dengar tentang gereja itu ada ramai orang Indonesia. Tapi waktu itu saya pergi ke gereja itu, hanya tinggal 5 orang saja. Saya terkejut. Betulkah hari ini kamu jemput saya untuk khotbah di gereja ini? Saya tengok mereka semua seperti tidak ada semangat. 5 jemaat saja, tapi kerusi sampai 120-30 orang boleh duduk. Ada sound system, tapi gereja itu pun seperti dalam satu bangunan yang lama. Saya kata, apa terjadi? Tapi sebelum saya tanya mereka apa terjadi, saya terus khotbah untuk 5 orang. Dan lagu yang mereka nyanyikan, saya masih ingat lagu yang Apostle Chipper nyanyi tadi. Tangan Tuhan turun melakukan ajaib. 5 orang saya khotbah dan tetapi waktu saya khotbah untuk mereka, saya memberitahu 5 orang ini Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih besar. Tuhan sedang melakukan mukjizat dalam hidup kamu yang kamu tidak boleh melihat. Tuhan sedang mengerjakan. So selepas ibadat itu, mereka kata, Pastor, kamu adalah pengkhotbah terakhir kita menjemput dan kita akan close gereja ini. Asyik, kenapa? Dia kata gembala gereja itu dalam satu situasi yang it was a very improper work dia sudah lakukan. Dia sebenarnya dia sudah ada keluarga, tapi dia kahwin dengan lagi satu perempuan dan dia sudah lari ke Indonesia. Gembala, bayangkan, gembala sudah lari, waktu itu terjadi semua jemaat sudah lari. Tetapi 5 orang ini tetap berada di sana dan kata, Pastor, kita tetap berada di sini dan Roh Kudus berkata kepada kita, panggil Pastor David untuk datang. Dan saya pergi ke sana. Dan hari ini, gereja itu adalah gereja Jesus My Rock Bahasa. Amen. Dari apa yang tidak ada, Tuhan menciptakan sesuatu. 5 orang itu adalah elder gereja saya, dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dari 5 orang kita ada menara up di Jalan Pucuk, satu bangunan yang baru.
Amen. Di mana hari itu kawan Sister Doris, ada Sister Doris di sini kah? Ada kawan kamu pun datang ke gereja itu. Ada. Ada kawan kamu datang. Ada. Amen. Oh, Ya. puji Tuhan. Dia Puji diberkati. Diberkati. Dari 5 orang ini yang Tuhan menciptakan sesuatu daripada tidak ada. Dan hari ini kita ada ramai jemaat yang datang. Dan bangunan baru itu setiap Selasa kita akan juga pakaikan untuk Miracle Night Life Center, dan kawan Sister Doris yang datang hari Ahad, dia diberkati. Amen. Tuhan menyentuh dia dan saya percaya dia akan terus datang. Ada jiwa baru yang datang kawan Sister Doris ya. Dan kita akan terus doa. Kesaksian saya beritahu ini adalah walaupun apa situasi kita pergumulan, bila kamu ada iman, Tuhan akan bekerja. God is working. Dia sedang melakukan mukjizat. Waktu mereka kata, Tuhan, kita tidak tahu 5 orang jemaat ini yang saya jumpa pada 2019, mereka berkata, kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan, tapi kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan saja dengan iman percaya. Tuhan mengerjakan mukjizat di mana dia menghantar saya ke tempat itu. Pada hari itu saya masih ingat hari Ahad itu memang pagi saya ada sharing khotbah dan lepas tu saya ada malam ada, tapi petang itu Roh Kudus menggerakkan hati saya kerana mereka berdoa. Dan Tuhan mengerjakan sesuatu dan hari ini wow, saya kata kepada mereka, ini adalah rancangan Tuhan. Dan I give thanks to God. Hari ini kita ada gereja Jesus My Rock Bahasa. Amen. Kalau kamu ada di KL, lain kali saya jemput kamu datang dan melayani bersama kita di Menara Up. Wow, and we thank God for the work of God. Oh, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus pagi ini, I just speak a prophetic word untuk mereka yang ada di sini. God will create something out of nothing. Tuhan boleh menciptakan tulang yang baru dalam tubuh badan kamu. Tuhan boleh menciptakan a new heart, hati yang baru di dalam nama Yesus. Tuhan boleh menciptakan aliran darah, a blood flow normal di dalam nama Yesus Kristus. Oh, karena because Jesus is life. Amen. Kalau kamu keluarkan health, kesihatan dari life, there's no life. Amen. When you bring out health from life, there's no life. But when Jesus is life, the Tuhan Yesus hidup, tubuh badan kita hidup. Dalam nama Yesus saya berdoa, dalam nama Yesus pagi ini kesembuhan, healing in Jesus' name. Oh, God strengthens your leg, kaki kamu seperti sakit. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menciptakan a new strength, kekuatan yang baru untuk kaki kamu berjalan dalam nama Yesus. A lot of people di sini rasa seperti cepat, kamu rasa penat, dan kamu susah hendak bernafas. Di dalam nama Yesus, pernafasan yang normal Tuhan berikan dan Tuhan mengeluarkan. God is taking everything that membuat kamu penat di dalam nama Yesus Kristus. Oh, God is giving it to you in the name of Jesus Christ. Di dalam nama Yesus Kristus. Sister Doris, angkat tangan kamu di dalam nama Yesus. Sister Doris, ada dari Belaga, Robo Sakareke Mentelahan. Inspirasi, kamu akan mendapat inspirasi dari Roh Kudus.
Setiap hari Roh Kudus akan berbicara kepada kamu seperti inspirasi. Kamu akan menerima inspirasi dan kamu akan terus bergerak dengan inspirasi itu. Setiap hari Roh Kudus sudah merancangkan untuk kamu, Sister Doris, di dalam nama Yesus Kristus. Oh, Koromo, satu level grace yang baru, a new level of grace, satu tahap pergerakan kasih dan kemuliaan yang baru Tuhan berikan. Saya bernubuat dan mendeklarasikan Mazmur 84 ayat 12. Tuhan seperti matahari dan perisai. Kamu adalah seorang yang akan bergerak dengan rancangan Roh Kudus. Oh, the Holy Spirit plans. Dan Tuhan seperti matahari terang. Di mana kamu pergi, Sister Doris, kegelapan itu berubah menjadi terang Tuhan. Oh, dan Tuhan adalah seperti perisai. Tuhan memberi perlindungan. Kamu akan bergerak dalam cara kamu bergerak adalah penginjilan dan juga kamu seorang pendoa syafaat. Kamu akan menginjil, kamu akan mengambil kesempatan untuk menginjil dan juga bergerak dalam sebagai pendoa syafaat. Intercessor, I pray dalam nama Yesus. Kasih dan kemuliaan Tuhan berikan kepada kamu. Kamu menerima a new level of grace and glory. Dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus, empowers your body, menguatkan tubuh badan kamu. I pray whatever things seperti burden, seperti beban, di dalam nama Yesus, mengubah menjadi all burdens as change into kesempatan-kesempatan yang Roh Kudus akan memberi kamu untuk terus bergerak. Kirabatu koloho lehe mandeloho. Dan Tuhan berkata kepada kamu, Tuhan tidak akan menahan. Kamu adalah orang kebenaran, you are a righteous person. Tuhan tidak akan menahan. Lebih tikalahan deloho. Tuhan juga akan memberi kamu kesempatan untuk datang. Pada waktu yang akan datang, kamu akan berada di Kuala Lumpur, di Selangor. Ada tempat-tempat yang kamu akan bergerak di kawasan Semenanjung Malaysia. Tuhan ada rancangan untuk kamu untuk berada di Semenanjung Malaysia. Oh, Sister Doris, Kurabashikelehi karadalabo, kamu, you are seperti seorang Barnabas, encourager. You will continue to encourage. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati kamu. Oh, Shakamanta Loho Ribantilehe. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Master. Pagi ini kita serahkan semua perkara yang bermula dari pukul 5:30 sampai hari ini. Roh Kudus yang mengambil alih. Dan waktu ini kita akan juga terus berdoa untuk 6 negeri yang akan masuk pilihan raya. Oh, Rabasi, kemarin kita, semua sahabat GAPM pagi ini, the anointing of God is upon us. Urapan Roh Kudus diam dalam kita, the anointing of God. Oh, untuk semua perkara, 1 Yohanes 2 dan ayat 20. We are anointed by God. Kuraba dan GAPM memainkan satu peranan yang penting untuk nation transformation, perubahan bangsa. And that's why GAPM is called for the nation. Dan kita tahu minggu ini ada 6 negeri, termasuk Selangor, is a very important state in Semenanjung Malaysia, termasuk ada 5 negeri yang lain. I know it's Kedah, Terengganu, Kelantan, and I think also Pulau Pinang, ya. Oh, Rasuko, mari kita berdoa waktu ini. Saya hendak kamu ambil 2-3 minit ini. Mari kita berbahasa roh.
Dan mari kita berdoa untuk negara kita Malaysia, kerana 6 negeri ini akan masuk pilihan raya di dalam nama Yesus Kristus. Kuraba seperti firman Tuhan berkata, kita percaya. Kita tetap percaya pada Tuhan. Walaupun situasi yang kita melihat waktu ini, politik-politik krisis yang semakin terus memberi kebanyakan penduduk Malaysia seperti tidak ada harapan untuk Malaysia bila kita melihat semua krisis-krisis. Kita tetap percaya. Kita tetap percaya. Mari kita berdoa sekarang. Kurasukiri di labandolo bote. I want Apostle Kenny. Apostle Kenny ada di sana. Oh, Apostle Kenny ya. Kita akan ambil 2-3 minit untuk berdoa dan Apostle Kenny terus berdoa untuk pilihan raya yang akan datang ini. Mari kita kita berbahasa roh dulu 1 minit, dan Apostle Kenny ya, he will just lead us in prayer untuk pilihan raya ini. Mari kita berbahasa roh dan Apostle Kenny, you straightway boleh doa ya. Oh, syataka bareban. Amen. Kami serahkan 6 negeri, Langor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan, dan Kedah Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, take place, take charge Tuhan dalam 6 negeri ini, supaya pilihan raya berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Bahkan ada campur tangan Tuhan, sehingga orang-orang yang datang mengundi pada 12 hari bulan ini, mengundi orang-orang yang tepat, memilih kerajaan yang baru untuk memimpin negeri-negeri yang ada, supaya kehendak-Mu terjadi, dan terjadi pencurahan Roh Kudus, dan setiap negeri ada lawatan Tuhan, sehingga penuh kemuliaan Allah. Kami serah dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami ikat kuasa iblis, setan, roh jahat, semua penyelewengan-penyelewengan yang ada, orang-orang yang membuat huru-hara, membuat kekacauan, itu dipatahkan, kami ikat dalam nama Yesus. Tidak ada apa-apa yang dapat mengganggu, bahkan juga campur tangan Tuhan. Kerajaan yang baru benar-benar kerajaan yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amen. Amen. Kita percaya kesejahteraan negara Malaysia adalah kesejahteraan kita di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amen. Haleluya. Dan waktu ini juga kita akan ke perjamuan kudus. Boleh saya tahu siapa yang siapkan perjamuan kudus pagi ini? Pastor Kenny. Pastor Kenny time. Okay, Pastor Kenny time, you can trace take over perjamuan kudus ya. Pastor Kenny muted ya. Oh, sorry ya. Boleh dengar? Ya, boleh ya. Oke, mari yang sudah ada sediakan roti dan cawan. Mari siapkan hati, di mana setiap kali kita ambil perjamuan kudus, kita mengingati kasih Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib, ya, di mana melalui kematiannya kita ambil roti dan cawan, kita ingat kasih Kristus, kita ingat kita bersatu dengan Tuhan. Kita mengambil roti, kita mengambil tubuh Kristus dan darahnya yang dimeteraikan dengan iman, maka kita bersatu sebagai satu tubuh Kristus. Kita lakukan ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Mari kita siapkan hati untuk mengalami kasih Tuhan. Waktu kita ambil, biar darah Yesus, tubuhnya bersatu dengan kita. Terjadi kesembuhan, terjadi mujizat, terjadi semangat baru, kasih yang mula-mula atas hidup kita. Mari kita ambil roti dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita makan bersama-sama. Mari kita makan bersama.
Setelah itu, Yesus juga mengambil cawan dalam Matius 26. Dia katakan, inilah darahku, darah perjanjian yang baru yang ditumpahkan bagi banyak orang. Setiap kali kita ambil, kita minum, kita ingatkan kasih Tuhan. Mari kita minum bersama dengan iman. Mari kita respon, kita bersyukur, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena pagi ini kami dapat mengingati kasih-Mu, pengorbanan-Mu Yesus di kayu salib, sehingga kami dapat rasakan darah Yesus sedang mengalir di dalam saraf-saraf kami, di dalam tubuh kami. DNA Tuhan Yesus sudah ada, bahkan tubuh Kristus, sehingga setiap kami yang mengambil hari ini menerima kesembuhan, mujizat, pertolongan dari Tuhan. Hari ini kami tahu kami telah dimeteraikan oleh darah Yesus. Kalau kami percaya, kami hidup oleh karena percaya, bukan apa yang kami lihat. Kami percaya satu hari nanti Yesus datang kedua kalinya, semua kami akan diangkat. Semua kami akan bersatu dengan Tuhan. Karena dalam tubuh kami ada darah Yesus, ada tubuh Kristus. Sehingga kami menjadi satu dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Amin, amen. Puji Tuhan. Wow, puji Tuhan. Dapat melihat Sister Helen. Puji Tuhan, Sister Helen. Wow, God bless you. Wow, amen. Dan waktu ini kita akan memberi ya. We are going to give right now. Deacon Daud, you got a slide? Amen, amen. Ini adalah account GAPN, amen. And you can give your sowing ya. Kamu boleh memberi benih kewangan kamu ke dalam account ini. Why I'm saying benih pagi ini? Kerana ini hati saya tergerak as the Holy Spirit is leading me. Berkat kamu ada dalam benih yang kamu beri. Your blessing is in the seed that you sow. And I'm seeing GAPM is a green pasture, padang rumput yang hijau. Maksudnya apa yang kamu menabur itu akan terus disiram dan kamu akan melihat menuai. Even keuangan kamu, kesaksian yang cepat ya. Pelayanan saya mula bergerak banyak ke Filipina sekarang. Wow, I give thanks to God. Di mana bermula dari Mindanao sekarang bergerak ke kawasan-kawasan yang lain di Filipina, di mana tahun depan saya ada 3 conference yang akan saya menginjil. Will share in Philippines. Amen. Tuhan membuka pintu. And Philippines, there's a powerful move of God. Bukan saja di Mindanao, tapi di kawasan state yang lain di Filipina, di mana kalender 2024 saya, Tuhan membuka pelayanan. Dan satu tempat yang saya akan melayani adalah satu gereja yang besar. Mereka sedang mendirikan di Filipina. Dia kata, Pastor Derwin, saya menjemput kamu untuk menjadi speaker pembukaan gereja ini. I want to tell you a rahsia. Bila saya pergi ke Filipina, saya adalah seorang missionary. Seorang missionary kita memberi ya, kita bukan pergi, berapakah offering yang akan mereka berikan kepada saya. Tidak. I am a missionary. People who know me, I go to Sabah and Sarawak as a missionary. And that is what God calls me. And ada tempat yang Tuhan akan memberitahu saya, memberi. Bila saya di Filipina, di Mindanao, saya melihat kawasan itu banyak buah-buah, apple, buah durian, jagung, avocado, wow, you name it, watermelon, semua tempat itu banyak buah. Dan mereka kata Mindanao, sumber ekonomi mereka adalah agriculture, pertanian mereka. Di mana apa yang kamu menabur di sana akan terus cepat tumbuh. Dalam alam roh, Roh Kudus menunjukkan kepada saya, sow a seed dekat Filipina. Beri saja.
Wow. Dan saya melakukan sesuatu bila saya balik dari Malaysia. I give one of the biggest amount in my life. Amen. Saya memberitahu kesaksian ini ya. I just obeyed the Holy Spirit dan saya terus memberi. Dan hari ini Philippines mula membuka satu pintu yang baru untuk saya pergi melayani. Bukan saja untuk saya, untuk keluarga saya, untuk semua tim-tim yang akan bergerak, dan 4 orang hamba Tuhan yang dipakai oleh luar biasa dari Filipina akan ke Malaysia tahun depan. Dan they are movers and I connected them with some churches and mereka semua sudah bersedia. Wah, kenapa ini terjadi? Because I sowed a seed in that land. Amen. And I want you to know, saya diberkati hari ini dari Philippines dengan luar biasa. Dari Philippines, ini adalah nubuatan dari Sister Wani. Ya, Sister Wani ada di sini kan? Sister Wani bernubuat untuk saya. Saya ingat 1 bulan yang lalu, she saw 2A, Amerika dan Australia. Dia melihat 2A. Dari Filipina, ada satu gereja di Amerika yang mengundang saya. Karena pastor di gereja itu, yang dia ada lebih, ini kemuliaan untuk Tuhan ya. Ini dia connect dengan saya. Saya berdoa untuk dia. Dia ada jemaat lebih kurang 6 hingga 8,000 orang. Jemaat gereja dia. Ibadah mereka 3 kali dalam hari Ahad. Dan saya tidak tahu hamba Tuhan ini, dia ada gereja di Amerika. Dia ada gereja di Amerika. Dan dia berkata kepada saya baru-baru ini, dia jatuh sakit. Dia jatuh sakit, hamba Tuhan ini, dia ada di hospital. Dan saya berdoa untuk dia. Dia kata kepada saya, Pastor, I want you to come to America. Saya jumpa dia di Filipina. Tapi pelayanan dibuka di mana? Di Amerika. Berkat Tuhan. And I pray dalam nama Yesus Kristus, mereka yang memberi pagi ini di GAPM dan yang memberi bukan hari ini saja, kamu selalu memberi, you always give whatever amount yang kamu memberi untuk GAPM. Berkat kamu ada dalam benih itu. It's a powerful seed of blessing. In Jesus' name, Tuhan memberkati kamu. Amen, amen, hallelujah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amen. Dan pagi ini, Sister Wani ada di sini ya. Kamu masih ingat kah 2A kamu beritahu saya itu? Ya, puji Tuhan untuk nubuatan kamu. Kerana saya juga bekerja sama dengan ICM. I'm a partnership with ICM. And Presiden minggu lepas berkhotbah di gereja saya, and puji Tuhan, when I joined ICM, it's all moving to a new level, and we have ICM Australia. Amen. ICM ada di Australia. Dan seorang hamba Tuhan, lately I had a meeting with all the partners with ICM. Seorang hamba Tuhan yang bergerak dalam apostolic and prophetic dari Australia, Sydney, dia bernubuat untuk saya. Dia bernubuat. And he is coming here. So, I cannot believe apa yang nubuatan Sister Wani, Amerika dan Argentina, double A itu kan, terus terjadi. Wow, kemuliaan untuk Tuhan. I give God the glory pagi ini. Setiap nubuatan percaya saja. Amen, amen. And I want to give, kita mengakhiri di sini ya. I want to give this closing prayer to Pastor Peter. Pastor Peter, you can just give a word of encouragement and close us in prayer. And anyway, I'm looking forward to meet you next month. Pastor Peter, I'm really looking forward to meet you in Sabah next month. Very soon, yeah. Okay. Amen, amen. Okay, before we pray for the closing, ingin sedikit untuk memberi dorongan kepada kita. Firman Tuhan tadi berbicara kepada saya secara pribadi tentang Thomas dan juga kesucian faith. Kadang-kadang kita ini pengaruh dengan apa yang kita lihat. Sedangkan firman mengatakan
kita lebih percaya apa diperkatakan di firman Tuhan. Saya teringat dengan perkataan Smith Wigglesworth. Dia kata, I am only influenced by what I see, what I hear, what I feel. Dia kata, I am not influenced by what I see, what I hear, what I feel, or what other people say. I am only influenced what the word says. This is very important because it's about faith. I'm not influenced. Saya tak dipengaruhi apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasa, atau apa yang diperkatakan oleh orang. Saya hanya dipengaruhi apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan. Tadi kita mendengar firman Tuhan. Satu contoh yang orang yang tidak ada iman adalah Thomas. Kalau kita dengar baik-baik daripada firman itu, Thomas ini semasa Yesus bersama dengan murid-murid yang lain tidak bersama dengan dia. Out of fellowship. Kadang-kadang out of fellowship itu membuat kita miss banyak hal yang katakan ke kita. Dari fellowship itu penting juga. Itulah di Ibrani 10:25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. So, pagi ini kita mengucap syukur karena kita ada media seperti ini. Forum seperti ini mana kita dapat bertemu, kita ada peluang untuk mendengar firman Tuhan. Dan firman itu berbicara kepada kita dan pendengaran firman juga meningkatkan iman kita sehingga kita dapat belajar bahwa harus kita percaya, jangan kita seperti Thomas, tapi seperti itu Sintia yang pun kata Yesus pergi, tapi dia kata tak payah pergi, hanya kau katakan. Mesti buat firman sudah mengatakan kepada kita, harus kita percaya apa yang dikatakan dan apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Amin. Jadi nubuatan tadi ada beberapa saudari kita yang dibuatkan oleh Tuhan. Apa yang dibuatkan itu kita harus percaya. 2 Tawarik bab 20 ayat 20. Percayalah apa diperkatakan oleh hamba Tuhan, nabi-nabi. Jadi Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan di kumpulan ini untuk bernubuat, menerima message dari Tuhan untuk kita semua, untuk membangun kita, bukan untuk main-main. Dan kita ada dengar tadi bahwa hamba Tuhan biar baru, tapi Tuhan dipakai. It is the wani bernubuat bagi Pastor Dewin, Prophet Dewin. Bayangkan dia sini tapi ya junior bernubuat. Tapi sekarang sudah bukti apa yang dibuat itu. Ya, Pastor Peter punya lain. Belajar untuk meningkatkan iman kita. Karena salah satu yang harus kita hendakkan di 2 Korintus 2, Kolos 2 ayat 6-7 ada hendak kita karena sudah Tuhan, kita harus di dalam Dia, kita berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan yang ketiga hendaklah bertambah di dalam iman kita. Amen. Di mana kita sudah belajar firman Tuhan. Mari kita belajar bersama, membangun sama-sama, bersama supaya kita masuk sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Ya. Oke, mari kita pada Tuhan. Haleluya. Praise you Lord, praise Jesus. Haleluya. Bapa kami di surga, dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih atas kesempatan yang indah Engkau telah atur bagi kami pada pagi ini. Kami yakin percaya ini suatu pertemuan ilahi yang Tuhan tentukan bagi kami. Setiap orang yang berkumpul melalui Zoom ini pada pagi ini ada tentuan Tuhan untuk mendengar iman daripada Tuhan melalui hamba-Mu.
dan juga nubuat-nubuat yang sudah dilepaskan Bapak Urut. Kami percaya Engkau sudah pakai hamba-Mu di seluruh berkat-Mu kepada setiap pribadi, bahkan kepada setiap pribadi kami. Karena kami sangat diberkati oleh pengsian firman dan juga nubuatan-nubuatan yang sudah dilepaskan atas kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah ini terus berterusan, bertambah dan terus bertambah, ya Tuhan. Karena kami yakin percaya Engkau sudah rencanakan yang terbaik bagi kami. Karena firman-Mu di Yeremia 29:11, aku tahu rencana bagi kamu bukan mencilaka, melainkan akan kamu damai sejahtera, pengharapan masa depan cerah. Memang kami cerah, karena Engkau yang berkuasa hidup kami. Engkau yang sudah menyediakan yang terbaik bagi kami, Tuhan. Maka apapun yang kami sudah terima dari biar semua itu dimeterai oleh kuasa Yesus, supaya benih yang sudah kami terima, yang sudah ditanamkan di dalam hati kami, biarlah itu berbuah seterusnya Tuhan, supaya itu kekal selama-lamanya untuk menjadi domain kami. Terima kasih Tuhan, saya mohon supaya terus tambahkan urapan kepada hamba-Mu, Pastor Jepa, ya Tuhan, dia seorang pemimpin di dalam kumpulan ini. Engkau berikan dia hikmat, ya Tuhan, dan juga urapan yang baru, urapan yang terus bertingkat, supaya dapat memimpin kumpulan ini, dan juga hamba-Mu, ya Tuhan, Prophet Derwin, yang Kau pakai menjadi mouthpiece, Tuhan, sebagai saluran berkat kepada setiap orang yang menerima nubuatan-nubuatan. Dia seorang hamba yang Kau pakai, biarlah Engkau urapi dengan urapan lagi, dan ini sudah buka luasnya, bukan saja Malaysia, tapi global Tuhan. Engkau sudah tunjukkan kesetiaan-Mu kepada dia. Pada setiap kali menerima nubuatan, dia percaya, dan dia percaya sudah digenapi. Begitu juga kami Tuhan, setiap buatan dijelaskan di dalam kumpulan ini. Kami yakin percaya, kami bukan seperti Thomas, tapi kami seperti centurion yang percaya apa diperkatakan oleh Tuhan. Dan Tuhan, pagi ini saya katakan ini di hadapan-Mu, mengikut bilangan 12 ayat 48. Apabila saya katakan ini di hadapan-Mu, Engkau berjanji untuk melakukannya, dan kami setiarkan sudah dilakukan oleh Tuhan. Apa yang dikongsikan, Tuhan, firman-Mu, nubuatan, dan juga doa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Karena kami sudah dikabulkan, dan jawaban doa itu, ya Tuhan, dimeteraikan kuasa Yesus, supaya apa yang sudah terima daripada-Mu, iblis dapat mencuri lagi. Haleluya. Tuhan yang melepaskan berkat kepada setiap pribadi di sini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, kami berdoa syukur. Amin. 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 Jadi puji Tuhan untuk semua sahabat JAPM yang bertemu pagi ini. Sampai kita bertemu lagi. Ya, selamat melayani. Yang bekerja, berkat Tuhan mengalir. Bayangkan pagi-pagi kamu berada di atmosfer sangat luar biasa. Dari atmosfer ini kamu pergi ke tempat kerja kamu, tempat yang kamu bisnes. Apa akan terjadi di tempat itu? Wow. God bless all of you. Sampai kita bertemu lagi. Very glad to see Sister Annie. Please pray for us, our election in Selangor. Yeah, good to see you, Sister Annie. Ya, and all of you lah. Tuhan berkati sampai kita bertemu lagi. Pastor Peter, see you soon. Amen. Okay. Tuhan berkati Pastor Kenny. Tuhan berkati. All of you. Okay.